Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, Ustazah sangat bersyukur sekali masih bisa bertemu dengan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Ustazah mohon maaf kepada kalian semuanya, anak-anakku. Ustazah menjelaskan materi UKS dengan suara saja. Mungkin di materi Ustazah berikutnya, Ustazah bisa bertatap muka langsung dengan kalian semua. Baik, untuk materi UKS hari ini yaitu pertolongan pertama pada kegawat daruratan dan kecelakaan yang disebut juga dengan P3K. Apa itu P3K? P3K adalah pemberian pertolongan segera kepada penderita cedera atau kecelakaan sebelum mereka dibawa ke fasilitas kesehatan, seperti contohnya puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Kemudian untuk gawat darurat adalah suatu keadaan karena cedera maupun bukan cedera yang mengancam nyawa penderita dan membutuhkan pertolongan segera. Jadi perbedaan antara P3K dengan gawat darurat sama saja sebenarnya, sama-sama menolong. Hanya karena perbedaan di cedera tadi. Kemudian tujuan P3K. Yang pertama, mempertahankan penderita atau korban agar tetap sadar. Yang kedua, mengurangi rasa sakit. Yang ketiga, memberikan rasa nyaman pada korban. Yang terakhir, segera memanggil bantuan. Jika semuanya sudah tertangani, segera memanggil bantuan. Kemudian prinsip P3K. Yang pertama, jangan lakukan sesuatu yang berbahaya. Jika menurut kalian semuanya itu berbahaya, jangan pernah dilakukan. Yang kedua, jangan mengerjakan tindakan meragukan hanya karena ingin melakukan sesuatu. Jika kalian merasa ragu untuk menolongnya, jangan dilakukan. Yang ketiga, waktu sangatlah penting. Semakin cepat pertolongan diberikan, semakin kecil bahaya yang akan ditimbulkan. Kemudian, yang terakhir, jangan menambah parah kondisi korban. Makanya, untuk kalian semua, jika kalian menolong teman yang sedang terjatuh atau lainnya, waktu itu sangatlah penting, segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Tetapi sebelum dibawa ke fasilitas kesehatan, kalian menolong terlebih dahulu untuk dasar-dasarnya. Kemudian ada 6 contoh kegawat daruratan yang sering terjadi. Contoh yang pertama, jatuh dari ketinggian. Yang kedua, luka bakar. Yang ketiga, tersengat listrik. Kemudian yang keempat, keracunan. Yang kelima, kecelakaan kendaraan bermotor. Yang keenam, tenggelam. Itu semua contoh dari kegawat daruratan yang sering terjadi. Kemudian, peralatan P3K terdiri dari apa saja ya Ustazah? Yang pertama, perban cepat. Yang kedua, perban gulung. Yang ketiga, perban segitiga. Yang keempat, kasa. Kemudian, kasa steril. Yang keenam, gunting. Yang ketujuh, senter. Berikutnya pinset, kemudian rivanol, dan yang terakhir betadine. Itu semua berada di dalam kotak P3K. Ustazah berharap kepada kalian semua
kalian mempunyai kotak P3K di rumah masing-masing. Kemudian, ada 2 contoh cara menangani pasien P3K. Contoh yang pertama, merawat luka. Gimana caranya? Yang pertama, tekan luka. Kemudian, tutup dengan kasa. Dan yang terakhir, pembalutan. Di mana pembalutan tersendiri mempunyai manfaat. Yang pertama, manfaat pembalutan yaitu menutup luka. Kemudian, melakukan penekanan misalnya pada bagian tubuh yang sakit. Yang ketiga, membatasi pergerakan. Yang keempat, mengikat bidai. Kemudian yang terakhir, menghentikan atau mengurangi pendarahan. Jadinya, manfaat pembalutan tersebut ada 5 manfaat. Yang terakhir tadi menghentikan pendarahan. Kemudian contoh yang kedua yaitu keracunan makanan, di mana beberapa gejala yang timbul akibat keracunan biasanya ringan, tetapi ada juga yang berat dan memerlukan perawatan di rumah sakit. Beberapa keracunan bahkan ada juga yang sampai menyebabkan kematian. Makanya Ustazah berharap kepada kalian semuanya selalu menjaga kesehatan tubuh kalian. Selalu makan makanan yang sehat. Begitu juga dengan minum minuman yang sehat. Semoga kalian semuanya masih dalam keadaan sehat dan selalu terjaga. Kemudian gejala yang timbul saat keracunan. Yang pertama, mual muntah. Yang kedua, diare. Kemudian nyeri perut. Yang keempat, nyeri kepala. Kemudian demam. Kemudian dehidrasi. Dan yang terakhir, dapat menyerupai disentri. Semua itu gejala yang timbul di saat keracunan. Kemudian, apa yang harus kita lakukan saat keracunan? Hal yang dapat kita lakukan di saat keracunan yang pertama, merangsang rongga mulut untuk muntah buatan. Caranya bagaimana ya Ustazah? Dengan cara minum yang banyak atau menekan langit-langit mulut. Jadinya jika kalian keracunan makanan, cara yang pertama, cara yang mudah untuk dilakukan yaitu minum yang banyak, kemudian menekan langit-langit mulut. Bagaimana kalau masih belum sembuh keracunan tersebut dan tubuh kalian masih merasa lemas atau tidak enak? Untuk yang terakhir, bawa ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian, dalam situasi darurat, kita diharuskan untuk bertindak cepat. Oleh karena itu, penting untuk mengenal dengan baik alat P3K, sehingga tahu apa yang harus digunakan saat menangani cedera yang berbeda-beda. Jadinya, Ustazah berharap kepada kalian semua untuk mempunyai kotak P3K di rumah masing-masing. Dan Ustazah berharap kalian semua mengenal baik alat P3K tersebut. Baik, untuk materi UKS hari ini, semoga ilmu yang telah Ustazah sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Baik, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.